Bagaimana kalau membaca Asmaul Husna berulang-ulang sampai 55 kali? Nah, ini belum pernah ada contoh dari Nabi SAW. Diikutkan lagi dengan keyakinan pasti diterima doanya. Ini semua butuh dalil, Pak. Kita bebas. Mau 1000 kali, mau 1500 kali. Karena memang ada fadilah tersendiri. Enggak ada masalah. Karena ada sebagian saudara-saudara kita ikut sholat berjamaah. Begitu imamnya zikir keras dan lama langsung pergi dan marah-marah. Dianggapnya bid'ah. Benar enggak zikir lama setelah sholat itu bid'ah? Ini yang akan kita Membaca Asmaul Husna di sini lebih ditekankan pada bilangannya, Pak Ustaz. Membaca 55 kali, lafadznya adalah ya mujib. Allah memiliki nama mulia, maka gunakan dalam doa kalian. Juga Nabi SAW sering mencontohkan masalah itu. Tetapi kalau tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau membaca Asmaul Husna berulang-ulang sampai 55 kali. Nah, ini belum pernah ada contoh dari Nabi SAW mengulangi sampai berulang kali ini ya, gitu kan? Dan juga diikutkan lagi dengan keyakinan pasti diterima doanya. Ini semua butuh dalil, Pak. Ya, butuh dalil. Kalau Bapak mau lebih hati-hati, saya sarankan tidak usah diamalkan ini. Ya, Bapak cukup mengatakan ya mujib, ajib an du'a misal. Ya mujib, ajib an du'a misal. Ya mujib, ajib an du'a misal. Misalnya, karena Nabi SAW seringkali mengurangi 1, 2, atau sampai 3 kali. Ya, Dzikran katsira. Hendaklah kalian memperbanyak zikir. Mengingat Allah yang banyak sekali. Jadi kalau kita mau berzikir yang memang tadi di luar yang ada batasannya, maka kita bebas. Mau 1000 kali, mau 1500 kali. Karena memang ada fadilah tersendiri. Enggak ada masalah. berzikir lama setelah sholat sunnah atau bid'ah. Mengapa ini perlu dibahas? Karena ada sebagian saudara-saudara kita ikut sholat berjamaah. Begitu imamnya zikir keras dan lama langsung pergi dan marah-marah. Dianggapnya bid'ah. Benar enggak zikir lama setelah sholat itu bid'ah? Ini yang akan kita bicarakan. Ternyata tidak. Sholat yang paling bagus itu sholat yang zikirnya lama setelah sholat. Semakin lama berzikir semakin bagus. Mengapa? Ini misalnya dasarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Malaikat selalu mendoakan ampunan, mendoakan rahmat pada salah seorang kamu selama kamu ada di tempat sholatnya yang sholat sebelumnya itu malam yuhdits, selama belum hadas. Artinya apa? Orang itu selesai sholat bertahan di tempat sholatnya selama belum hadas, dia berzikir kepada Allah, didoakan terus oleh malaikat. Takul, malaikat itu berkata, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampuni orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihi orang ini, kasih rahmatnya orang ini. Nah, berarti bagaimana bertahan di tempat sholat, selesai sholat dengan terus berzikir itu dianjurkan berdasarkan hadis ini. Semakin lama semakin bagus. Mengapa? Agar doa malaikat semakin lama. Jadi hadis ini motivasi agar selesai sholat jangan terburu-buru turun seperti yang dilakukan oleh kelompok yang suka membid'ahkan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Jadi sahih ini karena hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini sholat apa saja secara mutlak bebas. Lalu ada sholat tertentu. Ini hadis ya. Anas radhiyallahu an qala, Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Thumma shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat setelah matahari terbit. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka apa yang dia lakukan itu bagi orang itu seperti pahala orang yang haji dan umrah. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tamma. Haji dan umrah yang sempurna. Nah, hadis ini artinya apa? Motivasi agar selesai sholat subuh berjamaah itu gak langsung pergi, tapi duduk di situ berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti orang haji dan umrah yang sempurna. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Waqal At-Tirmidzi berkata,
Hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan sahih. Kemudian hadis lain, an Abi Umamah radhiyallahu an. Abi Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalatal ghadat fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu. Lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma qama faraka'a rak'atain. Kemudian berdiri lalu sholat 2 rakaat. Inqalaba bi ajri hajjatin wa umratin. Maka dia pulang membawa pahala haji dan umrah. Nah, hadis ini sama dengan tadi. Motivasi, selesai sholat subuh berjamaah, jangan langsung pergi seperti orang-orang Wahabi, tapi duduk zikir yang lama. Rawahu Tabrani fil Kabir bisnadin jayyid. Ini riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad jayyid atau sahih.